Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatha, NIM 1916000002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daya juang atau adversity quotient dalam pembelajaran matematika. Dalam pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam menyambut Hardiknas 2018 disebutkan bahwa satuan pendidikan bertanggung jawab memperkuat karakter siswa. Pendidikan diberikan sebagai upaya memaksimalkan keahlian tingkat tinggi yang diperlukan siswa pada abad 21. Berbagai kompetensi pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui pembelajaran di sekolah, khususnya matematika. Matematika memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan iptek. Pembelajaran matematika yang berkualitas tidak sekedar mentransformasikan materi, tetapi sebagai wahana membangun karakter siswa. Ketika mengamati lingkungan, beberapa siswa tampak lebih berbakat dibandingkan dengan yang lain. Ada yang dianugerahi kecerdasan luar biasa, jasmani yang luar biasa, dan sumber daya yang tidak terbatas. Sementara itu, ada pula siswa yang memiliki kekurangan dalam hal-hal tersebut. Namun, terkadang siswa dengan berbagai keterbatasan mempunyai prestasi lebih baik melampaui harapan gurunya. Mereka mampu membuktikan bahwa segala kekurangan bukanlah hambatan menuju kesuksesan. Mengapa demikian? Tentu saja ada faktor tertentu yang mempengaruhi keberhasilan siswa tersebut. Daya juang merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan serta berusaha untuk mengatasinya. Daya juang adalah respon siswa dalam menghadapi kesulitan hidup serta mampu mengubah hambatan menjadi peluang. Villa Gonzalo 2016. Dalam pembelajaran matematika, daya juang digunakan untuk membantu guru mengembangkan keuletan dalam menyusun materi ajar yang lebih makna dan memperkuat kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah matematika. Daya juang merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan dirinya agar mampu untuk menghadapi dan mengatasi rintangan dalam situasi yang sulit dengan berfokus pada sesuatu yang ingin dicapai. Definisi daya juang. Situasi yang sulit dapat membentuk kemampuan seseorang untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam menghadapi situasi yang sulit, seseorang dapat menentukan bagaimana dirinya bersikap. Seseorang dapat memilih untuk menghindar dan tidak menyelesaikannya atau menghadapi dan mengatasi rintangan tersebut. Pilihan untuk menghadapi dan mengatasi rintangan merupakan daya juang seseorang. Stoltz 2007 mengistilahkan daya juang sebagai kecerdasan adversity, yaitu kemampuan individu dalam menghadapi dan mengatasi rintangan atau kesulitan sehari-hari secara tangguh serta tekun tanpa peduli hambatan yang ada di sekelilingnya dan fokus pada tujuan. Pulka dan Kaur 2012 menyederhanakan definisi mengenai daya juang menjadi kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit dan mengatasi kondisi tersebut. Menurut Susanti 2013, daya juang merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan dan mencapai impiannya secara gigih. Nasori dalam Noprianti 2015 berpendapat bahwa daya juang merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kecerdasannya untuk mengarahkan diri dan mengubah cara pandang maupun perilaku ketika berhadapan dengan situasi yang membuatnya tidak berdaya. Secara ringkas, Lehman dalam Agusta 2015 menyebutkan daya juang sebagai kemampuan seseorang dalam mengatasi rintangan. Menurut Ramlah dalam Lestari 2014, daya juang adalah
kemampuan seseorang untuk mempertahankan dan mencapai tujuan masa depan secara gigih. Lestari 2014 mengatakan bahwa daya juang merupakan kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kemalangan dalam hidupnya. Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya juang merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan dirinya agar mampu untuk menghadapi dan mengatasi rintangan dalam situasi yang sulit dengan berfokus pada sesuatu yang ingin dicapai. Daya juang membantu seseorang untuk melewati rintangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan adanya daya juang, seseorang mampu mencari jalan keluar dari rintangan yang sedang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi daya juang. Menurut Stoltz 2007, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan. Faktor-faktor tersebut membentuk daya juang seseorang. Daya saing. Daya juang seseorang dapat terlihat melalui responnya terhadap kesulitan. Orang yang memiliki daya juang tinggi akan menanggapi kesulitan secara konstruktif, yaitu menggunakan energi, fokus, dan tenaganya sesuai dengan yang diperlukan agar dapat berhasil dalam persaingan. Orang yang memiliki daya juang rendah akan lebih destruktif sehingga mudah berhenti berusaha dalam persaingan. B. Produktivitas. Respons terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi mempengaruhi kinerja seseorang. Ketika seseorang menanggapi kesulitan secara konstruktif, produktivitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan menanggapi secara destruktif. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Seligman 2005 bahwa orang yang merespon kesulitan dengan senang hati akan memiliki kinerja yang bagus, lebih produktif, dan lebih lama bertahan dengan berbagai tugas yang diberikan dibanding dengan yang merespon kesulitan dengan tidak senang hati. C. Kreativitas. Kreativitas merupakan inovasi yang dilakukan sebagai bentuk dari suatu harapan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak ada dapat diciptakan untuk menjadi ada. Menurut Barker Stoltz 2007, kreativitas dapat muncul dari keputusan sehingga kemampuan ini akan terbentuk ketika seseorang mampu mengatasi kesulitan. Orang yang tidak mampu mengatasi kesulitan mempunyai kreativitas yang lebih rendah. Motivasi. Daya juang juga terbentuk dari adanya motivasi. Orang-orang yang paling memiliki motivasi mempunyai kemampuan daya juang yang tinggi. Dengan adanya motivasi, seseorang mempunyai alasan untuk bertahan dan berjuang. Mengambil risiko. Keyakinan bahwa mengambil tindakan atas sesuatu yang belum diketahui hanya akan membuang-buang energi merupakan tindakan yang tidak berani mengambil risiko. Daya juang terbentuk ketika seseorang merespon kesulitan secara konstruktif sehingga ia berani mengambil risiko. Perbaikan. Seseorang perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk dapat bertahan hidup. F. Perbaikan. Seseorang perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk dapat bertahan hidup. Perbaikan dilakukan agar tidak ketinggalan zaman, baik dalam relasi dengan orang lain maupun dalam pekerjaan. Perbaikan yang dilakukan seseorang akan semakin mengembangkan daya juangnya. Ketekunan. Stoltz 2007-95 mengatakan, ketekunan adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha bahkan manakala dihadapkan pada kemunduran atau kegagalan. Respons yang baik atas kesulitan yang dihadapi akan membantu seseorang untuk terus berusaha, sedangkan mereka yang merespon dengan buruk akan mudah menyerah.
belajar daya juang berkaitan dengan teori Seligman mengenai optimisme dan pesimisme. Menurut penelitian Beck-Stoltz 2007 ditemukan bahwa anak yang merespon kesulitan secara pesimis tidak akan belajar banyak dibanding anak yang merespon secara optimis. Merangkul perubahan. Perubahan akan selalu menyertai kehidupan manusia. Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi perubahan akan sangat dibutuhkan. Orang yang menerima perubahan dengan baik akan menganggap perubahan itu sebagai peluang dan bukan hambatan. Mereka yang menolak perubahan merasa tidak memiliki kontrol atas perubahan itu, sehingga menganggap perubahan sebagai suatu beban dan ancaman yang tetap atau permanen. Keulatan stres, tekanan, kemunduran. Kemungkinan munculnya stres dalam hidup seseorang tidak sedikit. Banyak hal yang dapat memicu stres pada seseorang. Respon terhadap stres yang dapat membentuk daya juang. Ketika orang merespon stres dengan baik, maka mereka akan semakin ulet dan mengurangi stres itu sendiri. Mereka bisa saja mundur untuk menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya dan melanjutkan perjuangannya. Sebaliknya, ketika stres direspon dengan cara negatif, maka stres tersebut akan terasa menekan dan menimbulkan kemunduran yang membuat seseorang sulit untuk maju. Dimensi daya juang. Daya juang terdiri dari 4 dimensi, yaitu C, O2, RE atau akronim dari C, kontrol atau kendali, O2, origin dan ownership, asal-usul dan pengakuan, R, reach, jangkauan, dan E, endurance, daya tahan. Stoltz 2007. C sama dengan kontrol atau kendali. Menurut Stoltz 2007, kendali diawali dengan keyakinan bahwa segala sesuatu dapat dilakukan meskipun banyak rintangan yang harus dilalui, sehingga menciptakan tindakan dan pikiran yang mendukung keyakinan tersebut. Orang yang merespon kesulitan yang dialami secara optimis mencerminkan dirinya yang merasa memiliki kendali yang kuat terhadap masalahnya. Mereka akan lebih berani untuk menunjukkan kemampuan mereka, yaitu tidak dikendalikan oleh permasalahan, namun sebaliknya, mereka yang mengendalikan dirinya untuk dapat mengatasi masalah. Mereka akan bersikap tenang dan berpikir tentang bagaimana diri mereka akan mengatasi masalah yang dihadapi dengan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan menyusun strategi untuk menyelesaikan masalahnya. Orang yang merespon kesulitan dengan baik tidak langsung menyerah ketika menemui kesulitan, melainkan ia berani untuk menghadapi dan mengatasinya. O2, origin dan ownership. Dimensi ini terdiri dari 2 aspek, yaitu asal-usul dan pengakuan. Asal-usul menyangkut rasa bersalah yang timbul dari dalam diri seseorang ketika mengalami kesulitan. Rasa bersalah ini dapat menjadi suatu pelajaran untuk dapat melakukan perbaikan ke depannya, dan bentuk penyesalan akan tindakan yang mungkin melukai orang lain. Penyesalan dapat membantu untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi dalam suatu hubungan. Orang yang memiliki tingkat daya juang rendah cenderung terlalu menyalahkan dirinya atas kejadian buruk yang dialami dan menganggap dirinya sebagai sumber kesulitan sehingga tidak mampu belajar dari kesalahan. Dengan memiliki rasa bersalah berlebihan, orang akan berlarut-larut dalam penyesalan sehingga mudah kehilangan semangat dan motivasi untuk bertindak dan melakukan perbaikan. Orang yang memiliki tingkat daya juang yang tinggi akan memaafkan kesalahan diri sendiri dengan menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya penyebab kesulitan yang dialami, namun ada faktor lain juga, sehingga ia mampu bangkit dari kegagalan yang sedang dialami.
Aspek kedua ialah pengakuan. Dalam hal ini, seseorang mengakui akibat yang ditimbulkan oleh masalah yang terjadi. Adanya pengakuan mengenai akibat masalah mencerminkan tanggung jawab. Orang yang mempunyai rasa bersalah atau suatu masalah dan tidak mengakui akibat dari masalah tidak bertanggung jawab atas masalah itu. Mereka akan menganggap bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk akibat yang muncul itu karena mereka merasa tidak mampu melakukan perbaikan. Sebaliknya, orang yang punya rasa bersalah dan mengakui akibat dari masalah tersebut menerima konsekuensi dari kesalahannya. Mereka akan bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan sebagai ganti atas kesalahannya dan tidak mengulang kesalahan yang dilakukan. Mereka cenderung berpikir tentang strategi untuk mengatasi akibat atau kesulitan yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan. Reach atau jangkauan. Ada perbedaan antara respon orang yang memiliki daya juang rendah dan tinggi terhadap suatu kesulitan. Respon orang yang memiliki daya juang rendah terhadap masalah mengungkapkan bahwa kesulitan merupakan sebuah musibah. Dengan begitu mereka membiarkan kesulitan tersebut meluas dan menjangkau lebih banyak segi kehidupannya dari yang seharusnya terjadi. Mereka menjadi destruktif dan dengan demikian mereka membiarkan harapan, semangat, serta kebahagiaannya direnggut oleh kesulitan tersebut. Berbeda dengan itu, orang yang memiliki daya juang yang tinggi akan merespon kesulitan sesuai dengan jangkauannya, yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Mereka membatasi kesulitan tersebut agar tidak merembes ke dalam segi kehidupan yang lain. Sebagai contoh, mereka akan menganggap kesalahpahaman hanyalah sebuah kesalahpahaman dan bukan suatu tanda kehancuran hidup. Mereka tidak membiarkan suatu masalah yang dialami mempengaruhi segi lain dari kehidupannya, melainkan berusaha melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tanpa mempengaruhi segi kehidupan lainnya. Sebagai contoh, orang yang membuat cap permanen bahwa kesulitan yang mereka alami tidak akan berakhir, mereka akan mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan kesulitan dan membuat kesulitan tersebut berlangsung lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berfokus pada masalah dan bukan pada solusi. Apabila kesulitan ditanggapi sebagai sesuatu yang hanya berlangsung sementara dan segera berakhir, akan menjadikan orang tidak mudah menyerah dan tetap bersemangat untuk mencoba lagi. Orang-orang yang mempunyai anggapan seperti itu berusaha mengatasi kesulitan agar kesulitan tersebut cepat berakhir. Tipe-tipe daya juang. Ada 3 tingkatan daya juang, yaitu quitter, camper, dan climbers. Stolz 2007. Daya juang dianalogikan oleh Stolz sebagai suatu pendakian gunung. Dalam pendakian tersebut ada yang untuk menjadi quitters, campers, maupun climbers. Quitters merupakan orang yang berhenti. Dalam menghadapi kesulitan, mereka akan memilih untuk menolak, tidak melakukan kewajibannya, mundur, bahkan berhenti. Quitters menolak kesempatan, yaitu perubahan atau rintangan yang ditawarkan oleh kehidupan, sehingga mereka tidak mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Mereka tidak berkontribusi banyak dalam hal yang mereka kerjakan karena melihat kurangnya alasan untuk menginvestasikan apa yang mereka miliki untuk berkembang. Sikap ini berdampak pula pada relasi quitters dengan orang lain karena mereka akan mencari dan menemukan orang yang sama dengannya, yaitu mereka yang berhenti dalam berjuang dan bersama-sama merenungi nasib. Sedikit mirip dengan quitters, campers merupakan orang yang berkemah. Mereka adalah orang yang cepat puas dan memilih untuk mendirikan kemah di tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Celakanya, para campers hanya akan tetap di zona tersebut dan tidak memilih untuk maju, sehingga potensi yang mereka miliki lama-kelamaan merosot dan bahkan bisa hilang. Mereka mungkin menerima perubahan ataupun memberikan kontribusi sejauh hal tersebut tidak mengancam posisi aman mereka. Berbeda dengan kedua tingkat tersebut, tingkatan yang paling tinggi adalah climbers. Mereka disebut sebagai para pendaki karena mereka tidak hanya puas dengan sekadar pendakian sebelumnya mencapai puncak. Climber berani untuk keluar dari zona amannya dan
memilih untuk terus-menerus melakukan pendakian demi pengembangan dan perbaikan diri. Climber terus-menerus mencari cara baru untuk bertumbuh dan memberikan kontribusi. Climber juga secara terbuka menerima perubahan dan menganggap perubahan itu sebagai suatu kesempatan untuk semakin maju. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.